di dalam engkau yang berhasrat mengadakan hiburan. Tentu tidak, perjalanan menuju pada kehidupan yang kekal, tetapi juga penekanan pemazmur adalah sangat merindukan. Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan dengan perjalanan? Semua kita juga dengan cara yang berbeda. Tujuan kita adalah bersama dengan Allah di kerajaan sorga. Apapun yang derita bergantian, memperkuat imanku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih. Putra dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, Pak. Oh
oleh Ibu Pendeta Yohana Kalembet Sepak. Ibu silakan. Baik, Bapak Ibu sidang perkampungan yang sama dikasihi oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kepada Tuhan pada malam hari ini, kami datang merendahkan hati kami di hadapan hadirat-Mu. Seraya kami menengadah mengangkat ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun perjalanan hidup kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kami boleh ada sebagaimana kami adanya Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menolong dan memberkati kami umat-Mu menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas dan kesibukan kami masing-masing. Dan puji nama Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami umat-Mu untuk boleh ada bersama-sama di pelataran duka pada malam hari ini sebagai tanda empati kami bahwa kami merasakan apa yang dialami oleh keluarga kekasih di tempat ini, orang tua kekasih Bapak Aris Kirik bersama dengan anak dan cucu, bahkan segenap rumpun keluarga dalam duka cita yang Tuhan izinkan terjadi di tempat ini. Terima kasih banyak Tuhan untuk kerinduan yang Tuhan tanamkan dalam hati kami, sehingga kami meluangkan waktu kami yang ada boleh ada di hadirat Tuhan bersama-sama dalam ibadah penghiburan pada malam hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberkati keluarga kekasih di tempat ini dalam menghadapi mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan, dalam duka cita yang begitu mendalam ini Tuhan, banyak air mata yang telah menetes, hati yang begitu pilu dalam duka cita ini, beban hidup yang begitu berat menindih kehidupan ini. Secara manusia Tuhan kami tidak mampu, kami tidak sanggup menghadapi dan duka cita yang kami alami, yang kami rasakan bersama dengan keluarga kekasih kami di tempat ini. Kiranya kekuatan dan penghiburan daripada-Mu Tuhan Engkau karuniakan, Engkau curahkan bagi keluarga kekasih di tempat ini bersama-sama dengan kami umat-Mu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai mata jauh di permata.
kali kamu disurgakan oleh cinta kasih sepenuh. Terima hai teman, janganlah kau bimbang. Minta Tuhan bantulah hidupmu, sujudlah di kaki salib
selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Bernadette Elcen MTH. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari satu pujian, angkat hati masuk hadirat-Mu. Sedang berhiburan, disilahkan duduk. Begitu menurut liturgi. Duduk. Dan mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, dan dalam kuasa Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena akhir hidup orang percaya kepadamu tidak pada lubang kubur, melainkan pada kerajaan Allah bersama dengan Allah. Karena itu kami mengucap syukur. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Dan yang kedua dari surat Roma pasal 14 ayat 8 dan 9. Surat Roma pasal 14 ayat 8 dan 9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup
atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikian bagian Alkitab yang telah kita baca dan dengarkan. Yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Selamat malam keluarga yang berduka, keluarga besar, dan juga secara khusus saya menyebutkan ibu kekasih dari almarhum Ibu Veronica Firly. Saudara-saudara, renungan firman Tuhan malam hari ini saya berikan tema merayakan perjalanan liburan. Tentu kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan, bahwa perjalanan itu mulus, aman, ya, untuk sampai di tempat tujuan. Ya, tapi kemudian kita menyadari bahwa ada tujuan yang kita mau capai, ya. Nah, berarti perjalanan yang kita harus tempuh itu ya setidaknya harus dinikmati. Ya, kalau orang yang terbiasa melakukan traveling, ya, perjalanan, itu tidak masalah, ya, dengan situasi di perjalanan yang kemudian entah itu jalan rusak, ya, atau banyak tantangan, ya, karena mereka sudah terbiasa. Yang pasti bahwa ada tujuan dari traveling itu, dari perjalanan itu. Saudara-saudara, yang kita baca tadi di dalam Mazmur pasal 84, kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Ini bisa menjadi gambaran perjalanan menuju pada kehidupan yang kekal, tetapi juga bisa mengandung makna perjalanan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah seluruh kembara hidup kita di dunia ini. Penekanan pemazmur adalah sangat merindukan perjalanan bersama dengan Tuhan supaya tiba di pelataran. Mazmur menganalogikan, ya, burung pipit saja mendapat sebuah rumah, atau burung layang-layang sebuah sarang. Jadi tujuan perjalanan memang pasti. Burung pipit kemudian ada tempatnya, disebut di sini rumah, dan burung layang-layang ada sarangnya. Sebuah perjalanan, ya, yang direncanakan pastilah akan ditempuh. Apapun yang menjadi tantangan, ya, atau halangan di perjalanan, tidak ada orang kemudian pulang balik, ya, karena bisnis, karena keluarga, dan macam-macam. Saya belum pernah mendengar perjalanannya Pak Obed kembali tengah jalan dia pulang kembali ke Kendari. Yang saya tahu dia lanjut enggak kemana sesuai dengan tujuan. Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan dengan perjalanan, relasi hubungan, atau kemudian sampai kepada tujuan adalah tentang kita dan Allah, tentang kehidupan kita yang Allah karuniakan dan percayakan. Apakah kehidupan itu kemudian menjadi sebuah perayaan dari kehidupan kita tiap-tiap hari, atau sebaliknya? Kalau merayakan itu kan pasti dalam situasi senang, bahagia. Sebaliknya ya tentu 84
menyadarkan kita tentang perjalanan yang merindukan hadirat Tuhan. Perjalanan yang kemudian di sana kita mengalami kehadiran Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Kembali kepada penciptanya. Semua kita juga dengan cara yang berbeda kepada Sang Pencipta, pemberi hidup kita. Menjalani kehidupan ini biasa-biasa saja. Mazmur mengingatkan kita, perjalanan bersama dengan Tuhan yang harus dirayakan, disyukuri. Kadang-kadang kita mengabaikan untuk merayakan musim-musim perjalanan hidup kita. Sebab tidak semua perjalanan hidup kita seperti atau sesuai yang kita rencanakan, seperti yang selalu mungkin didoakan, hidup kelihatannya. Tidak demikian tentunya. Yesus bilang begini dalam Injil Yohanes 14, dimulai dengan kata apa? Ayat 1, Bapak Ibu. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Ya, itu agak terbalik saya baca. Tapi yang saya mau katakan, bagian terakhir, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Bagian awal ayat 1, jangan gelisah. Kegelisahan kita banyak sebabnya, ya. Kita renungkan saja masing-masing. Tapi Yesus katakan jangan gelisah. Tujuan kita adalah bersama dengan Allah di kerajaan sorga. Apapun yang sementara kita kerjakan, sementara jadi kepemilikan kita, hak kita, ingatlah bahwa tidak akan pernah mengantar kita untuk memasuki kehidupan kekal. Semuanya itu adalah alat yang dipercayakan Tuhan supaya di tengah-tengah dunia ini kita menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Demikianlah setiap orang yang percaya kepada Kristus ditempatkan, diutus, dipercayakan untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya, saudara-saudara, kita diteguhkan dari kesaksian Rasul Paulus bahwa kehidupan dan kematian kita, orang-orang yang percaya, adalah milik Tuhan. Kehidupan dan kematian kita ada di dalam ulang tahun karena ketambahan usia, ulang tahun karena pernikahan, atau merayakannya karena banyak kesuksesan, merayakan kehidupan
dalam perspektif iman Kristen tidak ditentukan oleh situasi, oleh keadaan di mana kita berada. Merayakan kehidupan ditentukan oleh bagaimana hubungan, bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Kiranya hamba Tuhan Ibu Pendeta Bernadette Aceh NPH semakin memberkati Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Dan firman Tuhan yang kita dengar menguatkan kita untuk terus mengiring Tuhan dan setia di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh kelompok-kelompok paduan suara. Yang pertama, kami persilahkan kelompok paduan suara kerukunan keluarga Sangala. Kedua, paduan suara Gereja Kibait Jemaat Lepo-Lepo. Ketiga, paduan suara persekutuan guru sekolah minggu klasis kembali. Genggamlah tanganku yang indah, pimpinlah langkah kaki yang enggan melangkah dalam ribuan kasih-Mu. In
ringan semua dikekang. Air mata pahit pedih, Yesus tahu benar. Ringan semua di Kalvari, karena Yesus dekat. Ringan semua di Kalvari, Kalvari
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sekalipun kami sedang dalam keadaan berduka karena Engkau berkenan memanggil anak kekasih dari tengah-tengah kami, namun kami tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa ada waktu yang Tuhan beri buat kami boleh mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami yang sedang berduka saat ini. Dan kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang Engkau boleh pakai malam ini memperdengarkan kebenaran firman-Mu bagi kami. Tambahkan kekuatan hikmat bijaksana bagi hamba-Mu dalam melanjutkan pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Bapa dalam sorga, Bapa kekasih jiwa kami pun bersyukur bersama dengan sidang dukawan yang boleh hadir pada saat ini. Kami boleh membawa persembahan duka kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah persembahan kami ini sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dalam keluarga yang sedang dirundung duka. Bahkan lewat kehadiran kami bersama kiranya dapat membuat kami bersama saling dihiburkan lewat kehadiran kami bersama pada saat ini. Terima kasih Bapa untuk segala yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus melawat kami bersama. Bahkan kesempatan ini kami boleh bersama-sama boleh mempersembahkan pujian kami kepada Aku di jalan lanjutkan dan selesaikan tugas yang Tuhan percayakan. Rayakanlah perjalanan kehidupan dengan tujuan yang pasti. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai dan selamat malam. Terima kasih Tuhan boleh menyelesaikan semua dengan baik apa yang boleh dipersembahkan Tuhan dalam seluruh rangkaian ibadah pengukuran ini jadi berkati Tuhan yang telah mengambil bagian berbagai cara beribadah sukacita kekuatan kesehatan bagian di surga melalui kabar syukur. Terima kasih kami. Mari kita berdoa. Ya Allah kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah memberikan penghiburan bagi kami pada malam hari ini. Lewat firman Tuhan, puji-pujian yang telah memberikan kami penghiburan, memberikan kami pengharapan untuk tetap berseru kepada Tuhan, tetap kuat dalam iman, dalam menghadapi setiap realita hidup yang Tuhan izinkan terjadi, secara khusus bagi keluarga dan menghiburkan mereka semua. Bapa kami di surga, kami bersyukur, sekalipun keluarga besar sedang mengalami duka, tetapi mereka tetap merasakan berkat Tuhan. Malam hari ini mereka akan membagi-bagi kepada kami berkat untuk jasmani. Sebelum kami terima, Tuhan kuduskan dan sucikan. Melalui berkat ini tubuh kami disegarkan dan dikuatkan dalam melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Segenap rumpun keluarga besar, Engkau terus memberkati mereka Tuhan, dan terus menganugerahkan berkat-Mu siang. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.